Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Alamda Putra. Di sini saya akan membahas mengenai pertanyaan terdapat pada forum 15, yaitu mengenai tentang kode etik profesi akuntan publik, yang mana di sini terdapat 3 pertanyaan pada forum 15 dan saya akan membahasnya secara satu persatu. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan 5 prinsip dasar etika profesi akuntan publik. Nah, di sini terdapat 5 prinsip etika profesi akuntan publik. Yang pertama itu adalah integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat kerahasiaan, dan yang kelima adalah perilaku profesional. Yang pertama ini adalah integritas. Nah, di sini auditor harus memiliki prinsip integritas, yang mana auditor harus bersikap lugas, jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Nah, oleh karena itu auditor harus bersikap terus terang dan mengatakan apa yang sebenarnya, mengatakan dengan sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan, misalkan dalam melakukan audit pada laporan keuangan. Nah, pada laporan keuangan ini terdapat adanya kesalahan salah saji material. Nah, maka auditor harus mengungkapkan yang sebenarnya dengan jujur dan terus terang tanpa ada yang disembunyikan. Nah, di sini adalah untuk menjaga integritas seorang auditor. Lalu yang kedua adalah objektivitas. Nah, di sini auditor harus mematuhi prinsip objektivitas, yang mana auditor untuk tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak berkaitan dari pihak lain. Nah, di sini oleh karena itu auditor tidak boleh melakukan aktivitas pertimbangan profesional apabila dalam hubungannya ini terlalu mempengaruhi pertimbangan profesional atas aktivitas kepentingan tersebut. Selanjutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, pada prinsip ini auditor harus mematuhi kompetensi dan kehati-hatian profesional untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesionalnya pada level yang disyaratkan, untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja ini memperoleh jasa profesional yang sesuai dengan standar profesional dan standar teknisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah prinsip kerahasiaan. Nah, di sini auditor harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mana auditor untuk selalu menjaga informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Nah, auditor ini harus menjaga informasi di dalam kantor atau tempat ia bekerja dan menjaga informasi yang diungkapkan oleh kliennya. Nah, di sini auditor harus menjaga semua informasi yang didapat dan tidak boleh menyebarluaskannya kepada pihak lain, karena pada dasarnya prinsip kerahasiaan ini adalah suatu bentuk kepentingan publik, karena adanya sebuah aliran informasi yang diungkapkan oleh klien atau organisasi tempatnya ia bekerja. Nah, informasi ini diharapkan untuk tidak disebarluaskan atau diungkapkan kepada pihak lain. Lalu yang terakhir adalah prinsip perilaku profesional, yang mana auditor harus mematuhi prinsip perilaku profesional yang dalam menjalankan tugasnya, auditor ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, yang mana
Dalam melakukan tugasnya, auditor ini harus memiliki prinsip perilaku profesional dan harus sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Dan perilaku profesional ini adalah untuk menjaga integritas, objektivitas dan reputasi baik bagi auditor itu sendiri maupun bagi organisasi tempat ia bekerja. Nah, apabila auditor ini tidak melakukan atau menjalankan tugasnya dengan peraturan yang berlaku dan menyimpang dari peraturan, maka kebalikannya, maka auditor ini telah merusak integritas, objektivitas maupun reputasi baik itu untuk auditor itu sendiri maupun organisasi tempat ia bekerja. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan independensi dan skeptisisme profesional? Nah, independensi ini adalah sikap yang diharapkan atau yang harus dipunyai oleh seorang auditor, yang mana auditor ini tidak memiliki kepentingan pribadi atau sebuah dalam pelaksanaan tugasnya, yang mana dalam pelaksanaan tugasnya ini auditor harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, independen ini adalah sikap berdiri sendiri oleh seorang auditor, yang mana auditor ini akan berpihak pada hal-hal yang benar. Nah, tanpa adanya pengaruh dari luar yang tidak berkepentingan terhadap independensi ini. Nah, apabila auditor ini tidak memiliki independensi pada dirinya, maka akan mengakibatkan rendahnya kualitas audit dan hasil atas pemeriksaan audit, yang mana jika tidak memiliki independensi ini maka akan merusak sebuah integritas dan objektivitas auditor itu sendiri. Independensi dalam pemikiran adalah suatu sikap mental pemikiran auditor yang memungkinkan dalam menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengurangi pertimbangan profesional dan penghindaran fakta-fakta serta keadaan yang dapat mengurangi integritas, objektivitas dan skeptisisme profesional seorang auditor. Independensi dalam penampilan adalah penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan, sehingga pihak ketiga yang rasional memiliki informasi yang memadai, yang mana besar kemungkinan akan menyimpulkan integritas, objektivitas dan skeptisisme profesional yang telah dikompromikan. Lalu, skeptisisme profesional adalah kewajiban bagi auditor untuk menggunakan atau mempertahankan sikap skeptis sepanjang masa penugasan, terutama dalam kewaspadaan akan terjadinya fraud atau kecurangan. Nah, sikap skeptis ini akan meningkatkan kewaspadaan auditor dalam mengevaluasi bukti audit yang diberikan oleh manajemen. Auditor juga berhati-hati dan memiliki pikiran yang mempertanyakan apakah audit ini terjamin terhadap akan kualitas audit yang dihasilkan. Pertanyaan yang ketiga adalah kerangka kerja konseptual pada KEPLAP. Nah, kerangka kerja konseptual ini terdapat 3, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi ancaman terhadap perilaku atas prinsip dasar etika. Nah, yang kedua adalah mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi, dan yang ketiga adalah mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya pada level yang dapat diterima. Saat mengidentifikasi ancaman ini adalah anggota harus bisa mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Nah, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika ini mungkin dimunculkan pada suatu fakta atau keadaan, misalnya pada
ancaman kepentingan pribadi yang mana terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan seorang anggota secara tidak tepat. Lalu selanjutnya adalah mengevaluasi ancaman. Setelah anggota mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, lalu anggota harus mengevaluasi ancaman apakah ancaman ini pada level yang dapat diterima. Nah, level yang dapat diterima ini adalah pada level pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai dan dapat menyimpulkan bahwa ancaman ini telah sesuai pada kepatuhan prinsip dasar etika. Dan yang terakhir adalah mengatasi ancaman. Nah, setelah melakukan identifikasi ancaman, mengevaluasi ancaman, lalu selanjutnya adalah mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkan pada level yang dapat diterima. Nah, di sini anggota harus membuat kesimpulan menyeluruh terhadap tindakan yang dilakukan oleh anggota untuk mengatasi ancaman yang muncul dengan menghilangkan atau menurunkan ancaman pada level yang dapat diterima. Sekian presentasi dari saya mengenai forum yang terdapat pada forum 15, yaitu pada kode etik profesi akuntan publik. Apabila dalam penjelasan ini terdapat kekurangan atau terdapat kata-kata yang tidak pantas, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.